Tadinya sih pingin produktif, tapi terjebak oleh mindset yang salah dalam produktivitas. Kok bisa? Ini dia 5 mitos produktivitas yang lo harus tahu. Halo, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif. Dan gue membahas produktivitas serta pengembangan diri di channel ini. Lo juga bisa ngikutin gue di Instagram dan podcast di Spotify. Ketika kita mau jadi lebih produktif, terkadang kita terjebak oleh berbagai mitos-mitos yang dimasukin terus ke dalam pikiran kita. Kenapa? Karena di era informasi sekarang, banyak orang yang share sesuatu hal terkait produktivitas, kemudian masuk ke benak kita, terciptakan satu kepercayaan atau satu belief baru dalam benak kita yang akhirnya malah justru bikin kita nggak produktif. Apa itu 5 mitosnya? Gue akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sibuk itu berarti produktif. Ini adalah satu belief yang sering sekali dicetuskan oleh orang-orang di sekeliling gue, padahal ini salah besar. Sibuk itu artinya kita full dari pagi sampai sore bahkan malam untuk kerja. Padahal tidak selalu kerja itu bikin kita produktif. Mungkin kelihatan produktif iya, tapi bukan produktif. Ingat, sibuk itu tidak sama dengan produktif. Kata kunci dari produktivitas, dari kata produktif, dari kata produk, dari kata hasil, ada yang dihasilkan. Jadi, kalau kita mau produktif, ada nggak yang dihasilkan? Lebih baik kita nggak kerja full seharian, kita kerja mungkin cuma 3 jam, 4 jam, tapi bisa menghasilkan yang lebih banyak daripada orang yang kerja seharian. Itulah produktif. Tentu menghasilkan di sini bisa beda-beda ukurannya satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana kita bisa mencari cara-cara untuk melakukan pekerjaan kita lebih efisien, lebih efektif, supaya kerjaan kita beres, tapi tidak menghabiskan terlalu banyak waktu, terlalu banyak energi, terlalu banyak perhatian. Strategi-strategi itulah yang bisa membuat kita produktif. Jadi kalau kita benar-benar fokus kerjaan sesuatu, nggak terdistraksi, kita bisa menyelesaikan pekerjaan jauh lebih cepat daripada orang lain. Dan kalau tugas kita beres, ya udah nggak harus juga kita kerja sampai malam, sampai lembur. Biasanya banyak orang, tidak semuanya, tapi banyak orang yang sampai sore, malam, lembur mengerjakan sesuatu karena memang pengerjaannya nggak efisien. Jadi kita cari tahu, apa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita. Ingat, jangan ngejar sibuknya, jangan ngejar kerja-kerja terusnya, tapi kejarlah pekerjaan yang memang efektif. Kemudian yang kedua adalah yang penting beres. Nah, ini banyak sekali yang ketika bekerja, oke, yang penting beres. Ini salah banget. Kenapa? Karena banyak yang mengerjakan sesuatu beres tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini di istilah produktivitas efisien namun tidak efektif. Artinya dia bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan bagus, hasilnya ada, tapi hasilnya ini salah. Akhirnya perlu direvisi lagi, dibuat ulang. Hasilnya ini tidak sesuai yang diharapkan, akhirnya nggak berdampak juga. Jadi bagaimana kita bisa mencari mana yang benar-benar meaningful, mana yang benar-benar bermakna. Makanya ada prinsip prioritas. Yang paling penting mana ini didahulukan, diselesaikan. Ketika kita mau produktif, nggak bisa sekedar menunjukkan hasilnya ada, tapi berkualitas atau enggak. Nah, ini adalah mitos yang kedua. Beres bukan berarti produktif. Yang ketiga adalah multitasking. Ini sangat populer. Dan bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang menginginkan karyawannya bisa melakukan multitasking. Padahal justru ini kontraproduktif, bikin kita nggak produktif. Kenapa? Karena ketika kita multitasking, fokus kita akan terpecah ke 2 atau lebih hal sekaligus, yang membuat kita nggak konsentrasi mengerjakan satu pekerjaan. Akhirnya malah menyelesaikan pekerjaan lebih lama, justru bikin kita nggak produktif. Atau kalaupun kita paksa multitasking dan menyelesaikan pekerjaan dengan sama cepatnya, pekerjaannya tidak berkualitas, hasilnya nggak bagus. Maka kita perlu lakukan monotasking atau single tasking. Tidak banyak orang yang benar-benar bisa melakukan multitasking. Kalau dari penelitian hanya sekitar 2% orang. Dan kita jangan, gue adalah 2% tuh. Nggak sesimpel itu. Kalau kita anggap secara statistik itu 1:50. Dan yang dimaksud multitasking di sini melakukan 2 hal dalam satu waktu yang sama. Multitasking, mengerjakan 2 task, 2 tugas dalam satu waktu yang sama.
Kalau kita punya 2 fokus yang mau kita kejar, itu bukan multitasking, nggak masalah. Kalau kita berganti-ganti, oke hari ini ngerjakan apa, besok ngerjakan apa, nggak masalah. Jam 8 sampai jam 9 ngerjakan A, jam 9 sampai jam 10 ngerjakan B, itu nggak masalah. Artinya kita berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas yang lain. Memang itu perlu keterampilan, cognitive flexibility, fleksibilitas kognitif. Tapi itu bukan multitasking. Jadi multitasking yang beneran kita melakukan 2 hal sekaligus dalam satu waktu yang sama, terutama 2 hal tersebut membutuhkan fokus. Jadi kalau misalnya kita kerja sambil dengerin musik, itu adalah pengecualian. Oke, istilah kerennya nanti multi channel. Jadi ketika kita multitasking, melakukan 2 tugas yang high focus, bikin kita nggak produktif. Jadi stop multitasking, lakukan satu hal dalam satu waktu. Yang keempat adalah produktif harus menghasilkan uang, harus menghasilkan duit. Enggak, ini juga tidak tepat. Tentu bekerja menghasilkan uang, ngasih duit, itu produktif, itu udah jelas. Tapi ketika kita melakukan hal lain yang juga menghasilkan, meskipun tidak uang, itu pun produktif. Misalnya, kita berkarya, bikin video seperti ini, menghasilkan video. Berarti ada yang dihasilkan, enggak? Menghasilkan karya, menghasilkan ide, gagasan, itu pun produktif. Ketika kita belajar menghasilkan ilmu baru dalam diri kita, pengetahuan baru, itu juga produktif. Jadi bekerja itu produktif, berkarya itu produktif, belajar itu produktif. Kita harus cek aja ke aktivitas-aktivitas yang dilakukan, menghasilkan atau tidak menghasilkan. Dan ingat, menghasilkannya bisa apapun, tidak harus uang. Oke? Jadi jangan terjebak kita harus ada duitnya baru produktif. Karena apapun yang kita lakukan, kalau ada nilai manfaatnya, itu akan bikin kita happy juga. Kalau kita belajar meningkatkan skill, itu akhirnya juga bisa membuat kita punya pekerjaan yang lebih bagus atau menghasilkan lebih banyak secara uang juga. Jadi semuanya saling connected. Dan yang kelima adalah kerja terus bagai kuda. Nah, jadi ini adalah salah satu jargon atau slogan di hustle ekonomi sekarang. Ya, kerja terus gitu ya. Kerja bagus, kerja memang perlu, tapi kita juga perlu tahu kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk recharge kembali diri kita. Karena salah satu jenis toxic productivity, produktivitas yang toxic adalah kalau kita kerja terus dan tidak memedulikan kesehatan kita, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan emosional dan mental. Jadi tetap kita tahu seimbangnya gimana. Setiap orang perlu kadar istirahat yang berbeda-beda. Kenalilah dirimu, yang mana yang cocok buatmu. Kamu butuh berapa jam waktu istirahat setiap hari. Istirahat itu pun bukan hanya tidur saja, banyak komponen-komponen dari istirahat. Berapa lama waktu istirahat siang kita, berapa lama waktu kita makan, berapa lama olahraga yang kita butuhkan, meditasi yang kita perlukan setiap pekannya. Kita yang merancang keseharian kita, weekly plan kita, sehingga kita bisa beroperasi dengan peak performance, dengan performa puncak sepanjang kita produktif. Kuncinya adalah punya keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Keseimbangan itu nggak harus sama ukuran jamnya, tapi kita yang tahu yang mana yang cocok untuk diri kita. Oke, jadi itu adalah 5 mitos produktivitas. Yang pertama, sibuk sama dengan produktif, mitos. Yang kedua, yang penting beres, mitos juga. Yang ketiga, multitasking, itu pun mitos. Yang keempat, produktif harus ngasilin duit, itu juga mitos. Dan yang kelima, kerja terus sebagai kuda, itu pun juga mitos. Oke, semoga lo dapat inti dan esensi dari video ini. Dan silahkan tambahkan, apalagi kepercayaan atau apa yang lo percaya terkait produktivitas. Nanti gue akan coba reply ini tuh mitos atau enggak. Nah, silahkan tuliskan di komen dan bagikan video ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.